Halo semuanya, selamat datang di episode 1 Diary Talks. Oke, jadi berhubungan sekarang adalah akhir tahun, di sini aku mau ngebahas things that I learned in 2024. Tapi sebelum itu aku mau jelasin kenapa aku namain ini episode Diary Talks. Jadi simpelnya gini guys, aku tuh tipikal anak yang suka banget buat nulis diary. Entah itu yang dilalui, entah itu yang dirasakan, pokoknya sehari-hari aku adalah nulis diary. Nah, makanya aku namain Diary Talks ini adalah karena aku ingin menceritakan apa aja yang aku lalui lewat dari diary-diary tersebut. Jadi seolah-olah diary itu loh yang menceritakan ke kalian semua, makanya aku namain itu Diary Talks. Dan episode Diary Talks ini gak bakal cuman ada satu episode ini aja, tapi bakal ada episode yang lain-lainnya. Jadi kalian stay tune terus, dan aku juga mungkin mau minta saran juga ke kalian semua, karena ini adalah my first time video buat bikin episode Diary Talks. Jadi aku minta saran biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung lanjut aja ya ke things that I learned in 2024. Oke, jadi first yang aku pelajari di tahun ini adalah it's okay to do it alone. Karena aku tuh dulu tipikal anak yang kalau misalnya mau ikut kegiatan ini, itu aku tuh harus ditemenin sama temen. Karena aku tuh ngerasa kalau misalnya aku gak ditemenin sama seseorang, aku tuh jadi susah buat adaptasinya, aku jadi susah buat berkembangnya, pokoknya aku gak bisa ngapa-ngapain. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa kayaknya ini aku punya mindset yang salah. Karena ya kita harus bisa bergantung pada diri sendiri, karena ya setiap orang kan punya urusannya masing-masing. Jadi mereka nggak 9 to 5 bakal nemenin kita terus. Jadi akhirnya aku mulai belajar buat ikut kegiatan sana-sini sendiri. Dan pasti awal-awalnya rada aneh gitu ya, karena biasanya ada teman, biasanya ada keluarga gitu yang nemenin, tapi sekarang sendiri. Tapi ya lama-kelamaan nggak seburuk itu juga. Bahkan aku ngerasa kayaknya aku kalau misalnya ikut seminar atau workshop itu better sendiri. Karena kalau misalnya sendiri kita tuh jadi ada dorongan buat bisa kenalan dan ngobrol lebih banyak orang. Karena kan kalau sendiri kita nggak ada teman ngobrol nih ya. Jadi kayak pas kita masuk ke tempat seminarnya terus bertemu dengan orang-orang baru, kita pasti mencari teman ngobrol sana sini dan kita jadi sharing pengalaman, sharing ilmu gitu. Sementara kalau misalnya ada temen, kita tuh jadi lebih terbatas gitu loh. Pertama, kita kan udah ada teman ngobrol, jadi kayak kadang tuh ngerasa ya ngapain ya ngajak ngobrol yang lain. Terus juga kedua, kadang ya kalau misalnya kita mau ngajak ngobrol yang lain tapi teman kita gak mau, ya jadi akhirnya kita harus ngalah gitu. Jadi akhirnya kita gak ngajak ngobrol yang lainnya karena ya udah gitu, karena ngikut temen dan sebagainya. Jadi menurut aku sih kalau aku prefer emang kalau misalnya ikut-ikut seminar ini itu lebih pengen sendiri aja gitu dibanding ditemenin sama orang lain. Oke, hal kedua yang aku pelajari tahun ini adalah it's a bad day, not a bad life. Ada hari-hari dimana aku ngerasa terpuruk, aku ngerasa ini adalah hari buruk, dan ada juga hari-hari aku ngerasa bahagia. Tapi bedanya dulu itu aku susah buat ngelewatin hari buruk itu, karena aku kayak ngerasa, wah di hari buruk ini aku tuh ngerasa jadi orang yang paling gak berguna, aku jadi orang yang paling buruk dari dunia ini. Tapi sekarang aku udah nyadarin satu hal, kalau misalnya ya dunia itu terus berputar. Dunia itu kayak waktu yang selalu bergerak dari siang ke sore, sore ke malam, dan sebagainya. Jadi gak mungkin dong kalau misalnya kita ngelewatin hari buruk terus, pasti ada juga kok hari bahagianya. Jadi aku selalu tanamin mindset, kalau misalnya aku ngelewatin hari buruk, pasti ada sebuah kebahagiaan yang menanti aku di depan sana. Makanya aku jadi lebih kuat buat ngelewatin hari-hari buruk tersebut, karena it's a bad day, not a bad life. Oke, hal ketiga yang aku pelajari tahun ini adalah mistakes are for learning. Aku tuh dulu sempat mikir kalau misalnya aku ngebuat kesalahan itu adalah sebuah aib terbesar aku. Padahal yang namanya manusia, kita tuh pasti nggak bakal jauh-jauh dari ngelakuin sebuah kesalahan. Tapi gimana caranya kita ngebuat sebuah kesalahan itu menjadi pembelajaran ke depannya. Karena ya kesalahan itu ada untuk menjadi media kita belajar menjadi lebih baik lagi. Dibandingkan kita selalu terpuruk atas kesalahan yang kita lalui, mending kita belajar gimana ke depannya kita nggak ngelakuin kesalahan itu lagi dan berkembang menjadi lebih baik. Oke, hal keempat yang aku pelajari tahun ini adalah falling is a part of the process. Jadi banyak banget yang bilang ke aku kalau misalnya mereka itu takut banget berproses karena mereka itu takut ngelewatin fase gagal dan fase jatuhnya. Padahal menurut aku kalau misalnya berproses itu pasti ngelaluin dua hal itu. Dan itu adalah sesuatu yang harus dilalui, bukan dihindari. Karena lewat kegagalan itu kita bisa belajar banyak hal. Bahkan tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang hebat saat ini, mereka itu ngelewatin 1000 kegagalan. Banyak banget kegagalan yang mereka lalui. Karena orang hebat
pasti ujiannya juga hebat. Jadi ya pasti kegagalan-kegagalan yang mereka lalui juga banyak. Dan menurut aku ya, setiap orang juga punya jatah gagalnya masing-masing untuk menuju kesuksesan. Jadi aku selalu tanamin mindset kalau misalnya aku lagi gagal, aku selalu mikir, wah berarti jatah gagal aku berkurang 1 dong. Jadi ya it's fine for me. Karena gagal itu adalah sebuah hal yang biasa, tapi menyerah itu hal yang tidak biasa. Jadi meskipun kalian ngerasain gagal, ngerasain capek atau sebagainya, itu jangan sampai kalian nyerah. Nah, terakhir yang aku pelajari di tahun ini adalah it's okay to take time off. Aku tuh dulu sering banget nunda-nunda jam istirahat aku, karena aku kayak ngerasa kalau misalnya aku istirahat itu kayak buang-buang waktu gitu. Di luar sana banyak loh orang-orang yang mati-matian buat ngejar mimpinya. Ya emang benar kalau misalnya di luar sana banyak banget orang yang mati-matian buat ngejar mimpinya. Tapi buat apa juga kita kayak mimpinya udah kekejar, tapi kesehatan kita ya gak baik-baik aja gitu. Karena menurut aku sekarang ya sehat itu nomor 1. Jadi menurut aku di saat kalian ngerasa capek secara mental atau secara fisik, itu kalian gak apa-apa banget buat take time off, buat take a break, untuk istirahat biar mental kalian lebih stabil lagi, terus juga fisik kalian gak capek lagi. Itu gak apa-apa banget, karena namanya manusia, kita juga perlu istirahat. Nah, itu dia yang aku pelajari di tahun 2024 ini. Aku harap di 2025 nanti kita bisa berkembang lebih baik lagi dibanding tahun ini, dan lebih banyak impian-impian kita yang tercapai. Bye-bye. Happy New Year semuanya.